Malam selalu menyimpan rahasia. Tapi ada satu perjalanan yang seharusnya tidak pernah dilakukan. Sebuah mobil jenazah melintasi jalan hutan yang sunyi. Tanpa pengawalan. Tanpa keluarga. Dan sejak malam itu, tidak ada satupun pengantar jenazah yang kembali dengan selamat. Ini adalah sebuah kisah tentang pengantar jenazah terakhir dari Desa Kalipawon. Namaku Rama. Usiaku 35 tahun. Sudah hampir 10 tahun aku bekerja sebagai sopir ambulans di kota kecil ini. Selama itu pula, aku sudah mengantar ratusan jenazah. Dari mati karena kecelakaan, sakit parah, sampai korban bunuh diri. Tapi satu malam itu, adalah perjalanan yang tidak akan pernah bisa kulupakan. Jam di dinding menunjukkan pukul 11:47 malam hari. Aku baru saja selesai membersihkan mobil ambulans di garasi rumah sakit. Udara malam ini terasa dingin. Aneh, padahal biasanya kota ini panas. Bahkan saat tengah malam, aku baru saja hendak pulang. Tiba-tiba ponsel di saku bergetar. Nomor tidak dikenal. Lalu akuku mengangkatnya. Halo? Suara di seberang terdengar pelan. Serak, seperti orang tua. Pak, kami butuh pengantar jenazah. Ucapnya. Aku menghela napas dalam. Pekerjaan malam lagi. Lokasinya di mana, Pak? Tanyaku. Beberapa detik hening. Lalu menjawab. Desa Kalipawon. Aku langsung terdiam. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat. Desa itu sudah lama ditinggalkan. Tidak ada rumah sakit, tidak ada listrik stabil, bahkan sebagian jalan menuju ke sana sudah rusak. Aku menelan ludah. Siapa yang meninggal? Tanyaku lagi. Suara di telepon menjawab pelan. Anak saya. Jawabnya. Lalu, sambungan terputus. Aku mencoba menelepon kembali. Tidak aktif, aku menghela napas panjang. Biasanya, jika ada permintaan seperti ini, pihak keluarga akan datang langsung atau minimal mengirim data resmi. Tapi kali ini, hanya satu panggilan. Aku berjalan menuju ruang administrasi. Di sana hanya ada satu petugas jaga malam. Namanya Pak Darto. Seorang pria tua yang sudah bekerja di rumah sakit ini. Lebih dari 20 tahun. Pak Darto, sapaku. Ia menoleh pelan. Ada permintaan jemput jenazah dari Desa Kalipawon. Ucapku. Wajah Pak Darto langsung berubah pucat. Matanya melebar. Kamu serius? Tanya Pak Darto. Aku mengangguk. Ia berdiri perlahan. Lalu berjalan mendekat. Dengan suara pelan, hampir berbisik, ia berkata, kalau bisa, jangan ambil tugas itu. Ucapnya. Aku mengerutkan dahi. Kenapa? Pak Darto menatapku lama. Lalu ia berkata, karena sudah 3 sopir sebelum kamu kerja di sini, tidak pernah kembali. Ruangan mendadak terasa dingin. Lampu neon di atas kami berkedip. Sekali, 2 kali. Lalu, mati sesaat. Saat lampu kembali menyala, Pak Darto sudah tidak berdiri di depan meja. Ia berdiri di dekat jendela. Menatap keluar. Aku mengikuti arah pandangannya. Di luar, tepatnya di halaman rumah sakit, aku melihat sesuatu. Sebuah ambulans. Parkir sendirian. Lampu kabinnya menyala. Padahal, aku yakin,
Tadi lampu itu mati. Dan di dalam mobil itu, ada seseorang. Duduk di kursi belakang. Diam, tidak bergerak. Aku menatap ambulan itu dari balik jendela. Lampu kabinnya menyala redup. Seolah seseorang baru saja menyalakannya. Padahal, kunci mobil masih ada di tanganku. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke arah Pak Darto. "Pak, itu mobil siapa?" tanyaku. Pak Darto tidak menjawab. Ia hanya menatap keluar jendela dengan wajah pucat. Tangannya gemetar, perlahan, lalu Pak Darto berbisik, "Itu, mobil yang dulu dipakai oleh sopir pertama yang hilang," katanya. Aku langsung merasakan bulu kuduk berdiri. "Namanya Arman?" Suara Pak Darto makin pelan. "Dia berangkat untuk jemput jenazah dari desa Kalipawon 5 tahun lalu," ucap Pak Darto. Aku menelan ludah. "Terus?" Pak Darto menatapku. Mobilnya kembali sendiri. Ruangan mendadak terasa sunyi. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya detak jantungku yang terdengar di telinga. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya korsleting listrik. Mungkin hanya kebetulan. Aku berjalan keluar menuju halaman. Udara malam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku mendekati ambulan itu. Lampu kabin masih menyala. Dan sekarang, aku bisa melihat dengan jelas. Di kursi belakang, ada sosok manusia. Duduk, membungkuk, diam. Aku berhenti tepat di depan pintu belakang ambulan. Tanganku gemetar saat memegang gagang pintu. Perlahan, aku membuka pintu. Pintu terbuka. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Aku menghela napas panjang. Hanya halusinasi. Batinku. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Tapi saat aku hendak menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara pelan. Dari dalam ambulan. Sret, sret, seperti ada sesuatu yang bergerak. Aku menoleh ke arah peti jenazah yang tersimpan di dalam. Peti itu kosong, aku yakin, karena sore tadi aku sendiri yang membersihkannya. Tapi sekarang, peti itu bergerak sedikit, sekitar 1 sentimeter. Aku mundur selangkah. Keringat dingin mulai mengalir di tubuhku. Lalu, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Sumber suara seperti dari dalam peti jenazah. Aku berdiri terpaku, tubuhku tidak bisa bergerak, ketukan itu terdengar lagi. Tok, 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 lebih keras, lebih cepat. Tanganku gemetar saat aku mencoba untuk membuka penutup peti. Perlahan, engselnya berderit. Saat tutup peti terbuka, aku langsung diam membeku. Kosong, tidak ada apapun. Aku menghela napas lega. Mungkin hanya imajinasiku saja. Batinku. Aku menutup kembali peti itu. Dan berbalik untuk turun dari ambulan. Saat kakiku menyentuh tanah, tiba-tiba, terdengar suara di belakangku. Dekat sekali, dan berbisik di telingaku. Antarkan aku pulang. Aku langsung menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Aku langsung menutup pintu ambulan. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak kencang. Lalu aku berjalan cepat kembali ke dalam gedung. Pak Darto masih berdiri di dekat jendela. Aku menatapnya. "Pak, saya ambil tugas itu," kataku. Wajah Pak Darto langsung seketika berubah. "Kamu yakin?" Aku mengangguk pelan. Entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang mengatakan, perjalanan ini harus dilakukan.
Pak Darto hanya menarik napas panjang. Lalu ia menyerahkan sebuah map coklat. Di dalamnya ada data jenazah. Nama, Sari. Usia, 15 tahun. Penyebab kematian, tidak diketahui. Alamat, Desa Kalipawon. Aku membaca data itu perlahan. Lalu membuka halaman terakhir. Di sana ada satu catatan tambahan. Tulisan tangan. Dengan warna tinta merah. Isinya, jangan buka peti sebelum sampai. Aku merasakan tenggorokan kering. Perlahan, aku menutup map itu. Dan malam itu, tepat pukul 12 malam lewat 11 menit. Aku menyalakan mesin ambulan. Tanpa sadar, aku memulai perjalanan yang akan mengubah hidupku selamanya. Saat mobil mulai meninggalkan halaman rumah sakit, aku melihat sesuatu di kaca spion. Seseorang duduk di kursi belakang. Seorang gadis, rambut panjang menutupi wajahnya. Dan peti jenazah masih tertutup rapat. Mesin ambulan meraung pelan saat meninggalkan gerbang rumah sakit. Jam di dashboard menunjukkan pukul 12 malam lewat 18 menit. Jalanan di kota sudah sepi. Lampu-lampu toko padam. Tidak ada kendaraan lain yang terlihat. Hanya aku, dan satu peti jenazah di belakang. Aku mencoba fokus pada jalan. Tapi sejak melihat bayangan gadis di kaca spion tadi, perasaanku tidak pernah benar-benar tenang. Aku melirik kaca spion lagi. Kosong, hanya peti jenazah yang terikat dengan sabuk pengaman. Aku menarik napas panjang. Mungkin aku cuma lelah, pikirku. Kemudian aku menyalakan radio, agar tidak terlalu sepi. Suara statis langsung memenuhi kabin. Aku mencoba memutar frekuensi. Tapi tidak ada siaran radio sama sekali. Hanya suara gangguan. Dan tiba-tiba, radio itu berbunyi sendiri. Suara perempuan. Pelan, serak. Paak. Tanganku langsung membeku di setir. Radio itu kembali berbunyi. Pak, jangan cepat. Aku menatap radio dengan mata membesar. Aku tidak menyentuh apapun. Tapi suara itu jelas. Suara seorang gadis. Cepat-cepat aku langsung mematikan radio. Suasana menjadi sunyi. Hanya suara mesin. Dan detak jantungku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri. Jalan menuju Desa Kalipawon melewati hutan tua. Sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Lubang jalan ada di mana-mana. Lampu jalan hampir tidak ada. Hanya sinar lampu depan ambulans yang menerangi jalan. Beberapa menit kemudian, aku melihat sesuatu di depan. Sebuah gerbang kayu tua. Setengah roboh. Tulisan di atasnya hampir tidak terbaca. Tapi aku masih bisa mengenali huruf-huruf itu. Desa Kalipawon. Aku memperlambat kendaraan. Udara mendadak terasa lebih dingin. Kabut mulai turun, perlahan, tebal, menelan jalan. Saat mobil melewati gerbang itu, lampu depan tiba-tiba berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Aku melirik jam di dashboard. Menunjukkan pukul 12 malam lewat 18 menit. Aku mengerutkan dahi, dan heran, aku sudah mengemudi hampir 20 menit. Jam sekarang seharusnya menunjukkan pukul 12 malam lewat 38 menit. Tapi jam itu tidak berubah. Masih sama saat aku mulai keluar dari halaman rumah sakit. Aku menepuk layar jam, tidak bergerak. Aku menoleh ke ponsel. Layarnya menyala. Menunjukkan jam 12 malam lewat 18 menit. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku mempercepat kendaraan.
Jalan semakin sempit. Pepohonan di kiri kanan semakin rapat. Dan saat itulah, aku melihat seseorang berdiri di pinggir jalan. Seorang wanita tua. Menggunakan pakaian kebaya putih lusuh. Rambut panjang terurai. Ia berdiri diam. Menghadap jalan. Seolah menungguku. Aku memperlambat mobil. Wanita itu mengangkat tangannya. Memberi isyarat. Seperti meminta tumpangan. Aku ragu. Tapi jalan di sini sangat sepi. Tidak ada rumah. Tidak ada kendaraan. Aku membuka sedikit kaca jendela. "Bu, mau kemana?" Tanyaku. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia mendekat perlahan. Langkahnya pelan. Saat wajahnya terkena cahaya lampu, aku langsung merasakan napas berhenti. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya hitam. Ia menatapku lurus. Lalu berkata, "Antarkan saya pulang." Suara itu dingin, tanpa emosi. Aku menelan ludah. "Kemana, Bu?" Wanita itu menunjuk ke arah belakang mobil. Tepat ke arah peti jenazah. Dan berkata, "Saya sudah di dalam." Tubuhku langsung membeku. Aku langsung menutup kaca jendela. Dan menekan pedal gas. Mobil melaju cepat. Aku tidak berani melihat kaca spion, tidak berani menoleh ke belakang. Tapi beberapa detik kemudian, terdengar suara. Pelan. Tepatnya dari kursi belakang. Suara napas. Berat. Basah. Tanganku mulai gemetar di setir. Perlahan, dan tanpa sadar, aku melirik kaca spion. Di sana, aku melihat sesuatu. Seorang wanita tua. Duduk di samping peti jenazah. Menatap lurus ke arahku. Wanita itu tersenyum. Perlahan. Lalu ia membuka mulutnya. Dan dari dalam mulutnya, keluar suara anak kecil. "Pak, jangan buka petinya." Aku langsung menginjak rem. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan. Dan saat aku menoleh ke belakang, wanita itu sudah tidak ada. Suara rem masih terngiang di telingaku. Ban ambulan berhenti tepat di tengah jalan. Di hutan yang gelap. Mesin mobil masih menyala. Lampu depan menyorot lurus ke depan jalan. Aku menatap kaca spion. Tidak ada siapa-siapa. Wanita tua itu hilang. Tapi peti jenazah di belakangku sekarang terbuka sekitar 5 cm. Padahal sebelumnya tertutup rapat. Jantungku berdegup keras. Aku mencoba meyakinkan diri. Mungkin guncangan jalan tadi, karena jalan banyak berlubang. Tanganku gemetar saat membuka pintu dan turun dari mobil. Udara malam terasa dingin menusuk. Kabut mulai semakin tebal. Suasana sunyi. Bahkan terlalu sunyi. Tidak ada suara serangga. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara apapun. Aku berjalan pelan menuju pintu belakang ambulans. Aku memegang gagang pintu mobil. Tanganku gemetar. Perlahan, aku membuka pintu belakang. Pintu mobil terbuka. Bau busuk langsung menyeruak keluar. Bau busuk dan amis menusuk hidung. Seperti daging yang sudah lama membusuk. Aku menutup hidung dengan tangan. Mataku langsung tertuju pada peti. Tutupnya memang terbuka sedikit. Aku menatap ke dalam. Gelap. Sangat gelap. Aku meraih senter kecil dari saku celanaku. Cahaya senter menembus kegelapan. Dan saat cahaya itu mengenai bagian dalam peti, aku langsung membeku. Ada goresan. Banyak goresan.
di bagian dalam tutup peti. Seperti bekas kuku. Panjang, dalam dan acak. Seolah seseorang memaksa, mencoba keluar dari dalam. Napasku terasa berat. Tanganku mulai berkeringat. Aku mencoba menutup kembali tutup peti. Saat peti hampir tertutup, tiba-tiba tangan kecil muncul dari dalam, mencengkeram tepi peti. Aku langsung terlonjak mundur. Sen terjatuh dari tanganku. Cahayanya berputar di lantai ambulan. Dan dalam cahaya yang berputar itu, aku melihat wajah seorang anak perempuan. Ia duduk di dalam peti, menatapku. Matanya hitam, tanpa putih mata. Lalu, ia tersenyum, senyum lebar. Tidak wajar. Dan berkata dengan suara pelan, "Pak, kenapa lama sekali?" Aku langsung mundur. Nafasku tercekat. "Siapa kamu?" Anak itu menoleh pelan. Lalu menjawab, "Sari." Nama yang sama. Seperti di data jenazah. Aku langsung menutup pintu ambulan dengan keras. Brak! Tanganku gemetar. Jantungku hampir meledak. Aku berlari ke kursi pengemudi, lalu menyalakan mobil. Dan menginjak pedal gas. Mobil melaju cepat. Aku tidak peduli lagi jalan rusak. Aku hanya ingin keluar dari tempat ini. Tapi setelah beberapa menit, aku melihat sesuatu di depan. Gerbang kayu. Rusak. Tulisan pudar. Aku langsung merasakan darahku dingin. Itu gerbang desa Kalipawon lagi. Aku menatap jam. Masih menunjukkan pukul 12 malam lewat 18 menit. Aku baru sadar. Aku tidak pernah benar-benar masuk ke desa itu. Aku hanya berputar di jalan yang sama. Berulang. Dan berulang. Tanpa akhir. Saat aku menatap gerbang itu, terdengar suara dari kursi belakang. Pelan. Sangat dekat. Dan berbisik. "Pak!" Aku menoleh perlahan. Dan sekarang, bukan hanya satu. Ada 3 anak perempuan. Duduk di belakang. Mengelilingi peti. Semua menatapku. Semua tersenyum. Sebuah kejanggalan mulai terlihat dari sosok 3 hantu perempuan yang mengelilingi peri jenazah dengan senyum misterius. Siapa sebenarnya jenazah yang akan Rama antar? Mengapa begitu banyak kejadian yang menakutkan? Dan rahasia apa yang ada di desa Kalipawon? Semua jawabannya akan terbuka di bab selanjutnya. Agar tidak ketinggalan bab selanjutnya, silahkan klik subscribe, like dan aktifkan loncengnya. Jangan lupa share ke teman, saudara dan sahabat.